Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa'alaikum warahmatullahi wa nafa'ana bihi wa bi ruhihi amin. Thumma qala Allahu samad ay wa jalla wa ala al-maqbulu fil hawaiji ala dawami yahtaju bihi al-khalq wa huwa mustaghnin 'anil 'alamin. Allahu samad ay wa jalla wa ala, ya yang maha agung yang maha tinggi. Al-maqsudu fil hawaiji ala dawam, ialah yang menjadi pusat, yang menjadi sumber dari segala kebutuhan. Yahtaju ilail khalq, membutuhkan kepada semua makhluk. Yahtaju ilail khalq wa huwa mustaqnin ala al-'alamin, ialah Allah Subhanahu wa taala yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Huwa mustaqnin ala al-'alamin, dan dia yang maha kaya dari sekalian alam. Al-'alamin ay kullu 'alam. In ghairillah wal 'alam, selain Allah itu namanya alam. Jadi Allahus Samad itu adalah, kalau kita biasanya mengartikan dia Allah lah tempat bergantung. Katakan yahtaju ilail khalq, yang dimaksud tempat bergantung adalah Allah lah tempat memenuhi segala kebutuhan makhluk. Kenapa? Wa huwa mustaghnin, karena dialah yang maha kaya. Manusia diminta, maka dia akan minta lagi. Tapi ketika Allah diminta, maka Allah suka untuk diminta. Manusia kita minta, maka dia akan minta lagi. Tapi ketika Allah meminta, kita minta, maka Allah suka diminta. Karena Allah tidak minta kepada siapa. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, itu adalah kewajiban kita sebagai makhluk. Ketika manusia tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak akan menjadi hina. Allah tidak akan menjadi rendah. Karena manusia tidak beribadah, tidak. Jadi ketika manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kewajiban. Maka bagaimana ketika Rasulullah SAW beribadah begitu hebatnya, begitu kerasnya, semangatnya beliau beribadah, sampai katakan kakinya itu bengkak, ada riwayat yang bawa pecah ininya, tumitnya itu sampai pecah. Si Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kenapa engkau seperti ini ya Rasulullah? Ufir walaka matakan dan dzambi kau berdarah. Padahal kau sudah diampuni dosa yang telah lalu atau akan datang. Yang kau belum berbuat pun Allah ampuni dosa kau. Tapi
kenapa engkau ibadah sampai seperti ini, melebihi manusia biasa? Apa jawaban Rasulullah? Apa tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi ibadah manusia pada Allah pada tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukannya Allah butuh kepada sujudnya kita, tidak. Allah tidak butuh. Kita tidak sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap Tuhan, Allah tetap Maha Tinggi. Tapi ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kebutuhan kita, itu adalah kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tataran pada paling tinggi adalah syukur. Ibadah itu syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur terhadap apa? Segala yang memberikan pada kita itu tidak terhitung. Sekalipun kita hitung, tidak akan pernah terhitung nikmat Allah pada kita. Tidak akan pernah terhitung. Mungkin sekarang kita bisa sedikit banyak. Tidak mesti harus kita kena wabah, harus merasakan syukur. Bagaimana nikmatnya kita menghirup udara yang tanpa kita harus beli? Bagaimana nikmatnya kita menghirup udara segar yang bebas, kapanpun, dimanapun kita bernapas, kita bisa menghirup oksigen yang luas macam ini. Tapi ketika Allah berikan sedikit saja, sedikit. Ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa susahnya kita menggunakan masker. Berapa susahnya gitu. Kenapa? Sangat menghalangi. Tapi itu kewajiban. Itu tawakal kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawakal kita. Maka sering saya katakan, seandainya jika bangsa Rasulullah dan dalam masjid ada seorang yang datang membawa kendaraan, apakah itu kuda atau onta. Katanya Rasulullah, aku datang pakai onta seperti kuda. Apakah aku ikat akilu atau tawakkalu? A'atliku wa tawakkalu? Apakah aku ikat kendaraan itu kemudian aku tawakal, atau aku lepaskan saja kemudian aku tawakal? Rasul menjawab, ikilka wa tawakkal. Ikat kemudian apa? Tawakal. Ikat, tawakal. Jadi mengikat kendaraan supaya dia nggak kabur, nggak hilang apa? Itu adalah tawakal. Kita menggunakan ini, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menggunakan maksudnya apa? Kita tawakal. Mungkin kalau Rasul ditanya, kalau sekarang seperti apa nih? Apakah aku harus buka aja tawakal pada Allah? Nggak apa-apa. Atau apa? Mungkin Rasul akan menjawab, pakai masker dan kau tawakal. Pakai masker, kau tawakal. Itu tawakal pada Allah. Jadi bukan nggak tawakal. Wah, aku tawakal aku tinggi pada Allah. Aku usah pakai masker. Kalau memang seperti itu, Rasul nggak perlu pakai rompi baja, nggak perlu pakai baju besi untuk perang. Tapi Rasul ketika mau perang, pakai rompi baja, pakai baju besi supaya tidak tembus senjata. Rasulullah itu orang yang paling paham, orang yang paling ngerti tentang tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap, bagaimana sikap tawakal Rasulullah seperti itu? Jangan kamu lepas kemudian kamu tawakal, ikat itu kendaraan, kamu tawakal. Nah, artinya ketika menggunakan wawu itu sebagai huruf atau apakah wawu li jama' atau li taksir, artinya apa? Jadi ketika dia mengikat kendaraannya, itu adalah tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allahus Samad. Allah tempat kita berbutuh, kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana cara bergantungnya kita? Bagaimana cara kita membutuhkan segala sesuatu pada Allah? Ya begitu caranya. Bukan hanya berdiam diri. Dan Rasulullah sudah mencontohkan itu kepada kita dengan cara hidupnya. Bagaimana tawakalnya Rasulullah? Ya, bagaimana tawakal Rasulullah sudah dicontohkan. Tidak bisa kita diamkan begitu aja, kita tawakal pada Allah, ya, tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, itu bukan tawakal. Itu frustasi namanya. Tawakal ada caranya. Ikuti cara Rasulullah. Rasul mengatakan seperti itu. Ada bagian dari cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang yang melakukan seperti itu tidak bertawakal pada Allah, itu salah. Itu adalah tawakal. Sakit dia berobat, itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengartikan Allahus Samad, tempat kita memohon segala sesuatu, tempat kita mencurahkan hajat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dengan cara sekarang ini,
Kita tumpahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun kita butuh. Tapi bagaimana Allahus Samad itu bisa kita aplikasi di depan sehari-hari dengan konteks masa kini yang kita dalam wabah ini? Yaitulah kita butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Tawakal kita. Ya, disuruh pakai masker salah satu di antara dari sekian banyak cara. Ya, cuci tangan, jaga kebersihan. Ya, itu bagian dari tawakal, bukan bagian tawakal kita, bukan bagian tawakal kita seperti itu. Caranya seperti itu. Rasulullah mau berperang, ngatur strategi peperangan, pakai rompi baja, siapkan senjataan yang lengkap, strategi pasukan segala macam, fisik, mental semua disiapkan, perbekalan disiapkan. Itu tawakal. Padahal Rasul, udahlah kita perang aja, maju mati ya mati sekalian. Enggak gitu. Itu ketergantungan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara begitu. Itulah Allahus Samad. Itu Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Jadi ketika kita sudah lakukan semua yang Allah takdirkan, yang Allah tentukan kepada kita dengan cara seperti itu, maka ketika Allah kehendaki, ya Allah kehendaki, naudzubillah, apakah tetap kena juga ataukah tetap hilang juga kendaraan ini? Sudah, itu sudah dilakukan. Takdir Allah sudah kita apa? Sudah kita terima. Itulah Allahus Samad. Allah tempat kita apa? Tempat kita bergantung, tempat kita memohon, kita yahtaj al-khalq, semua makhluk butuh kepada Allah. Wa mustagnin, dan Allah lah yang maha kaya. Dia nggak butuh apa-apa lagi. Qala al-Alusi, Imam Alusi, Ruhul Ma'ani, dia punya tafsir mengatakan, Imam Al-Alusi, as-samadu as-sayyidul ladzi laisa fawqahu ahad. As-samadu as-sayyid. As-samad itu as-sayyid. Kalau as-sayyid kita katakan pemimpin, penguasa, atasan. Tapi alladzi laisa fawqahu ahad, yang tidak ada di atasnya lagi ada orang lagi, ada atas lagi. Jadi dia seorang pemimpin, yang di atasnya tidak ada pemimpin lagi. Dia seorang pejabat, di atas tidak ada pejabat lagi. Itu namanya as-samad. Kalau ada orang nama as-samad harus ada haduknya. Kan as-samad itu bersifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus apa? Abdus Samad. Bukan Abdus. Kan itu apa? Asma'illah. Dan nama-nama Allah. Ya, Samad itu as-sayyid. Dia pemimpin atau dia penguasa yang laisa lahu ahadun, falaisa lahu ahadun, yang tidak ada di atasnya, tidak ada pemimpin lagi. Ibarat kita darurat, ya dia pemimpin, penguasa, tapi di atasnya ada lagi, di atasnya ada terus ada lagi, sampai paling tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tidak ada apa? Tidak ada pemimpin yang berdiri sendiri. Jika ada manusia dimanapun tidak ada pemimpin yang berdiri sendiri atau berkuasa sendiri, tidak ada. Pernah ada dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Fir'aun. Pernah ada Fir'aun yang mengaku dia berkuasa, dihancurkan. Allah tunjukkan kekuasaannya di hadapan. Maka di muka bumi apa? Tidak ada yang berkuasa. Semuanya apa? Ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan di atas langit masih ada langit. Kalau di bahasa mengatakan di atas langit masih ada langit. Alladzi yasmadu ilahi ayyadu ilahi nasu fi hawaijihim wa umurihim. Yang artinya adalah dialah tempat kembali, dia tempat menyerahkannya manusia fi hawaijihim wa umurihim. Segala kebutuhan, segala urusan manusia diserahkan, digantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi macam ini dia tidak tempatnya Allah sama kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menggantungkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa berbuat apa-apa. Segala usaha dilaksanakan dia. Kita masuk ke PSBB tahap kedua macam ini. Kenapa? Korban begitu banyak. Terus berjatuhan. Tidak kenal pejabat, tidak kenal rakyat, tidak kenal seorang sehat. Semua orang yang tidak mau takkan kenal itu. Bahkan yang tidak kenal pun ada kutip masih diapakan, masih diperlakukan seperti kenal. Kenapa? Mengantisipasi. Pada saat ini kan ada kabar duka ya, jadi apa? Sekda dia ada sholat gaib kita, sholat asar, sholat gaib itu rahmat. Sekarang sudah dari jam berapa ya? Jam
informasi. Saya pula ya, katanya wafat Sekda DKI Mu'aliswab ya, mata kita. Tapi kondisi semacam ini kan seperti menyeramkan dari informasi. Dan saya pula termasuk ketua dia ya, PWN DKI. Kondisi macam ini ya itu menyeramkan, kayak mencekam. Maka salah satu kepala negara di Afrika kita kondisi perang. Orang perang itu nggak mikirin bagaimana mau keluar rumah, bahkan dia harus bersembunyi. Dia masih besok masih melihat matahari untuk hidup itu kan. Dia bukan bikin bagaimana dia bisa makan atau bagaimana dia tapi dia harus bertahan untuk hidup. Orang perang, nah, dia mengatakan rakyatnya kita sedang perang, maka bertahanlah di rumah. Mudah-mudahan besok kita bisa melihat matahari lagi, bisa hidup lagi. Ekonomi nanti kita beresin sekarang ini. Kenapa? Kondisi perang itu prinsip salah satu kepala negara di Afrika ini seperti itu. Ya, jadi ini maksudnya kita baca tafsir, tapi ada korelasinya, ada hubungannya dengan kitab kita. Ya, kita kata Allah sama tempat bergantung, tapi bagaimana caranya? Aplikasinya seperti apa? Allah sama tempat bergantung, tapi aplikasi seperti apa? Apakah bergantung itu ya sudah Allah takdirkan mati ya mati? Apakah begitu itu namanya Allah Samad? Kalau Allah takdir kena ya kena sudahlah gitu. Itu kalau Allah Samad tidak, bukan seperti itu. Artinya segala sesuatu kita serahkan pada Allah SWT, karena patut Allah untuk diserahkan kan segala kebutuhan itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi caranya seperti apa? Nah, caranya itulah yang kita tuntun, yang kita ikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau lapar ya beliau makan. Beliau haus ya beliau minum. Itu caranya. Beliau seorang Rasul. Beliau maksum. Tapi tetap bagaimana caranya mengajar umatnya dalam keadaan itu bahwa Allah itu tempat bergantung. Ya gitu cara Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika mau hijrah ke kota Madinah? Harus apa? Sembunyi-sembunyi di malam hari. Kenapa sih nggak nyelonong aja gitu seperti Umar Khattab radhiyallahu anhu? Umar Khattab mau hijrah, beliau apa? Ceramah dulu kan, pidato dulu. Besok Umar akan hijrah ke kota Madinah. Siapa orang yang anaknya mau jadi yatim, siapa orang yang istri mau jadi janda, cegat Umar di sini silakan. Itu Umar Khattab, bukan seorang nabi, seorang sahabat, tapi begitu berani. Ya, tawakalnya begitu caranya. Ada yang berani nyegat? Tidak ada. Ada yang berani melawan? Tidak ada. Tapi Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar malam-malam sembunyi-sembunyi. Kenapa sih nggak nyelonong aja gitu? Nanti Allah lindungi. Enggak, itu cara Rasulullah. Sampai apa? Sampai harus disembunyi apa? Sampai sembunyi di gua. Sampai di gua itu harus bersembunyi. Menghindari dari apa? Dari kejaran orang kafir. Tapi berarti apakah Rasulullah tawakal? Itu adalah tawakal Rasulullah. Apakah nggak menjadikan urusan bergantung pada Allah? Itu aja caranya bergantung urusan pada Allah, caranya begitu. Jadi bukan kita membuat cara-cara sendiri. Betul Allahus Samad, Allah tempat bergantung, tapi bagaimana cara bergantungnya? Ya seperti itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya lam yalid ay lam yattakhidh waladan wa laysa lahu abna'u wa banat. Kama huwa muttasun bil kamalat. Munazzahun 'anil naqas. Lam yalid ay lam yattakhidh walad. Dia tidak mengambil apa? Tidak mengambil anak. Tidak menjadikan anak. Walaysa lahu abnaun, tidak punya anak laki-laki, wala banatun, juga tidak punya anak perempuan. Bahwa huwa muttasim bil kamalat. Sebagaimana Allah mensifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Umunazzahun 'anil naqais. Dan apa? Dan masuki dari sifat-sifat kekurangan. Jadi ketika Allah mengatakan lam yalid, Allah tidak apa? Tidak mempunyai anak, mengambilkan anak, itu menunjukkan apa? Kesendirian, kemandirian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nanti logikanya kalau orang punya anak nanti apa?
punya keturunan sebagainya, berarti apa? Punya kebutuhan nih. Qal mufassiruna fil ayati raddun ala kulli man ja'ala lillahi waladan. Mufassirun kalau tafsir mengatakan ayat ini raddun, adalah penolakan setiap orang yang menjadikan Allah itu punya anak. Siapa yang dimaksud orang yang Allah itu punya anak? Kal Yahudi, seperti orang Yahudi fi qalim Uzair. Uzair adalah apa? Anak Allah. Itu orang Yahudi. Wan Nasara fi qalim al-Masih ibn Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah, anak laki-laki Allah. Uzair, orang yang dikatakan Uzair adalah anak laki-laki Allah Subhanahu wa taala. Kamu musyrikin Arab fi zamihim. Orang musyrik Arab juga pernah menyangka bahwasanya Allah itu apa? Punya anak perempuan apa? Al-malaikatu banatullah. Kaum musyrikin perempuan pernah menganggap malaikat itu apa? Malaikat itu anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu apa? Dibantah. Faradallahu ta'ala ala jami'i fi annahu laysa lahu walad. Allah menolak semua anggapan itu bahwasanya Allah itu tidak punya anak. Kenapa? Li annal walad la budda ayyakuna min jinsi walidihi. Kenapa? Karena kalau anak mau nggak mau, anak itu ada dari jenis bapaknya. Kalau ada anak, maka dari jenis apa? Ya bapaknya. Nah kalau macam itu, ada anak, ada seperti bapaknya, maka wallahu ta'ala azaliyun qadimun laisa kamitslihi syai'. Allah itu azali. Allah itu qadim. Nah kalau ada anak, maka apa? Ada yang serupa, ada yang sama. Anak tentu saja akan sama dengan apa? Orang tuanya, sama jenisnya ya. Kalau orang tuanya manusia, anaknya manusia. Ya kalau misalnya Allah punya anak, ini anaknya apa? Ya, itu mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditolak dengan apa? Dengan ayat ini. Kenapa ada penolakan? Karena ada anggapan bahwa Allah punya anak. Orang Yahudi mengatakan apa? Uzair, anak laki-laki Allah Subhanahu wa taala. Karena Nasrani mengatakan Isa. Sedangkan orang musyrik maka mengatakan malaikat, anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah semua itu. Dengan bantahan sederhana, lam yalid. Allah tidak apa? Bantah sederhana, lam yalid. Hanya itu saja. Sederhana. Padat, lam yalid. Allah enggak punya anak. Enggak punya anak. Tinggal manusia memikirkan. Nah, kalau begitu bagaimana tafsiran? Tinggal manusia memikirkan. Itu semua sudah membantah anggapan-anggapan pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yumkinu an yakuna lahu walad. Li'anna al-walad la yakunu illa liman lahu zawjah. Nah, ada lagi. Kalau Allah punya anak, logikanya. Kalau Allah punya anak, maka logikanya apa? Li'anna al-walad la budda yakuna min jinsi. Kalau dia li'anna al-walad la yakunu illa liman lahu zawjah. Kalau punya anak, maka harus punya apa? Pasangan. Punya apa? Punya istri. Masa punya anak nggak punya bini? Nggak bisa. Maka kalau begitu Allah kata punya anak, berarti harus apa? Ada istrinya. Maka ini menjadi bantahan. Ya, kalau kita katakan ya bodohlah yang mengatakan Allah punya anak. Pertanyaannya, kalau Allah punya anak, pasangannya ada enggak? Allahnya itu laki apa perempuan? Kalau Allahnya laki pasti ada apa? Ada bininya kan? Nah, bininya siapa? Itu pertanyaan yang menjatuhkan argumentasi orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak apa? Anaknya laki-laki. Siapa anaknya misalnya? Uzair, anaknya Allah Subhanahu wa taala, itu kata orang Yahudi. Kalau begitu, dari mana itu lahir anak itu? Maka butuh pasangan. Artinya butuh istri. Kalau Allahnya laki. Kalau Allahnya perempuan, butuh apa? Butuh suami. Nah, kan begitu pertanyaannya. Maka dengan kata-kata lam yalid itu sudah mematahkan semuanya. Mereka tidak bisa menjawab dari mana lahirnya anak itu. Kalau katakan Allah itu punya anak.
Apalagi kemudian anak perempuan lagi, malaikat anak perempuan. Kenapa Allah butuh anak perempuan? Ya. Kenapa Allah butuh anak perempuan? Kenapa hal seperti itu diungkapkan? Karena memang bagi orang-orang musyrik Mekah pada saat itu, mereka sangat apa? Sangat meremehkan kaum perempuan. Kalau punya anak perempuan, anak lahir perempuan, muka mereka itu hitam. Artinya apa? Tanda ketidaksukaan. Kenapa mereka tidak suka pada anak perempuan? Maka dari riwayat perempuan mereka tempatkan pada posisi nomor 2 dari manusia. Riwayatnya membunuh anak perempuan pada waktu kecil. Kenapa? Tidak suka mereka pada anak perempuan. Karena anak perempuan tidak bisa mengangkat derajat martabat keluarganya. Nggak bisa diajak berperang, hanya ngabisin nasi doang pada saat itu. Maka mereka kata menisbahkan malaikat itu anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Wa mauta laisa lahu zawjun wa ilaihi syarbi qaul ta'ala badi'us samawati wal ardi anna yakun lahu walad wa lam takun lahu sahib. Itu ayatnya yang menunjukkan Allah enggak butuh apa? Enggak butuh pasangan. Walam yulad, ay walam yulad min abin wala ummi. Dan Allah juga tidak yulad, tidak dilahirkan. Walam yulad, Allah tidak apa? Dilahirkan. Ay walam yulad min abin wala ummi. Tidak dilahirkan dari seorang ayah dan juga tidak lagi dari seorang ibu. Lianna kulla mauludin hadits. Setiap yang dilahirkan itu apa? Baru. Kalau setiap dilahirkan pasti punya tanggal lahir. Kapan lahirnya? Setiap yang dilahirkan pasti punya tanggal lahir, waktu lahirnya, siapapun itu. Kalau begitu, Allah itu apa? Hadis, baru lawannya qadim. Sedangkan Allah apa? La awwala wa la akhirah. Azaliyun. Allah itu azali. Qadimun, kekal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau memang dia dilahirkan berarti apa? Ada awalnya. Kalau ada awalnya pasti ada akhirnya. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi udah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yulad, tidak dilahirkan. Berarti tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Karena apa? Karena setiap yang apa? Yang dilahirkan hadis itu baru. Artinya baru itu lawannya qadim. Karena baru lawannya lama. Hadis lawannya apa? Qadim. Kalau orang Indonesia biasa mengatakan baharu, itu apa? Sesuatu yang baru ada. Lawannya qadim. Wa mau ta'ala qadimun azaliyun, fala yasi'u an yakuna mauludun wala an yakuna lahu walidun. Nah, maka tidak patut, tidak sah kalau orang itu dilahirkan dan tidak juga bagi dia apa? Walid. Ada apa? Ada orang tua. Ya kalau dia dilahirkan ada apa? Ada orang tuanya, ada bapaknya, ada ibunya. Ini kan logika manusia. Maka Allah berdialog dengan menggunakan logika manusia. Misalnya apa? Diajak mikir. Allah udah kita dikasih otak mikir kan? Kalau Tuhan itu begini. Ini kan logika diajak apa? Berkomunikasi dengan logika manusia. Padahal Allah nggak perlu sebenarnya apa? Melogika dengan manusia, tapi ini berargumentasi. Kita kalau memang ingin berargumentasi, ingin berdebat, berdebat dengan seorang atau siapapun itu, maka berdebatnya dengan apa? Dengan argumentasi yang baik, dengan logika-logika yang bisa diterima. Kalau dalam bahasa Quran mengatakan wajadilahum billati hi ahsan, bermujadalah dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, Allah itu ngajak mikir gitu, ngajak mikir pada manusia. Kalau mau punya anak, berarti Allah itu apa? Orang tuanya, berarti punya mata itu kan diajak berpikir. Padahal sederhana. Allah katakan Allah Maha Esa, selesai sudah. Tapi enggak. Manusia itu ciptaan Allah. Maka Allah tahu tingkat kekuatan pola pikir manusia itu Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan. Padahal kalau Allah katakan Allah itu kuasa, Allah itu Maha Perkasa, Allah itu Esa, sudah cukup. Tapi di balik itu semua Allah ngajak kita berpikir. Coba mikir nih kalau mau punya anak, pasti punya bapak. Punya apa? Punya istri. Kalau Allah dilahirkan berarti punya bapak, punya emak. Berarti seperti itu. Itu apa? Logika berpikir manusia. Jadi Allah sedang ngajak kita pikir. Jadi artinya kalau ada orang yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dilahirkan atau melahirkan, maka apa?
Logikanya begitu, nggak bisa mikir. Kemudian waqad nafatil ayat anhu ta'ala ihatatan nasab min jamil jihad. Dan ayat ini juga Pak menafikan, menegasikan segala sesuatu yang menghasilkan kepada nasab. Nasab itu Pak, hubungan keturunan. Apapun dari sisi manapun yang menyebabkan orang punya keturunan itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Kalau dalam tafsir ada manusia yang tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ada, tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Loh, kalau gitu Tuhan seperti itu loh? Tidak. Karena kemudian Nabi Adam punya apa? Punya anak. Nabi Adam punya anak. Nah, Allah ciptakan manusia, ada bapaknya, nggak ada ibunya. Siapa? Hawa. Dia Hawa. Di sini Nabi Adam. Artinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada apanya? Tidak ada pasangan atau tidak ada apa? Istri. Allah kuasa untuk menciptakan manusia Siti Hawa tanpa harus ada apanya? Ada pasangannya dari Nabi Adam. Jadi konsep pertama, Nabi Adam tidak ada orang tuanya, tidak ada bapak, tidak ada emak, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Nabi Adam tercipta, Allah mampu. Itu namanya jihad dari siapa? Nasaban. Jadi apa? Katakan minjamil jihad. Dari segala sisi bentuk keturunan Allah tidak ada yang macam itu. Artinya digambarkan Nabi Adam ada, tidak ada orang tuanya, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, tapi tercipta Nabi Adam. Ya. Tapi Nabi Adam tidak berdiri sendiri, kemudian nanti Nabi Adam menjadi seorang bapak, jadi seorang suami. Siti Hawa Allah ciptakan dari siapa? Dari Nabi Adam alaihissalam. Riwayatnya apa? Dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Tapi Siti Hawa pun tercipta tanpa ada apa? Tanpa Nabi Adam punya apa sebelumnya? Punya pasangan dulu. Tidak. Ini apa? Nabi Adam, Siti Hawa bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Adam. Jadi sudah dua bentuk. Ada lagi bentuk yang lainnya. Diciptakan manusia dari unsur perempuan, dari unsur ibu, tidak ada bapaknya. Siapa? Nabi Isa alaihissalam, ibu Maryam. Diciptakan ada ibunya, tidak ada bapaknya. Allah mampu, Allah kuasa. Yang ada bapak, yang ada emak itu biasa. Yang ada bapaknya, ada emaknya itu biasa. Kita ini ada apanya? Ada orang tuanya, ada bapaknya, ada emaknya, itu udah biasa. Semua konsep penciptaan manusia itu tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya apa? Min jamil jihad. Dari sisi apapun manusia tidak bisa mengatakan Allah Subhanahu wa taala sama dengan manusia, tidak. Dari itu namanya min jamil jihad. Tadi katakan di dalam ini dikatakan bahwa apa? Bahwa itu menafikan ihatatin nasabi min jamil jihad. Menafikan segala bentuk penciptaan dalam bentuk nasaban. Nasab itu keturunan, ya kelahiran, dalam segala cara itu dinafikan. Allah nggak ada yang macam itu. Mau konsep manapun, penciptaan Adam juga tidak bisa. Ya, itu namanya min jamil jihad. Fahuwal awwalu allazi la ibtida'a wujudi. Allah itulah yang pertama. Tapi pertamanya la ibtida'a wujudi. Tidak ada mulanya pada apanya? Pada adanya Allah. Iya, Allah pertama. Tapi kalau pertama berarti ada apa? Ada yang kedua dong? Enggak. Jadi maksudnya yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala Allah lah yang pertama. Tapi bukan berarti yang pertama itu apa? Ada mulanya enggak? Nah, dikatakan al-awwal la ibtida. Tidak ada awal, tapi Allah pertama. Tidak ada awal atau Allah pertama. Kan kalau dilogikan kalau Allah pertama bisa ada yang kedua dong? Enggak. La ibtida tidak ada apa? Tidak awal. Al-qadimu alladzi kana wa lam yakun ma'ahu syai'un ghairu. Al-qadim. Qadim itu yang kekal. Alladzi kana, sudah ada. Wa lam yakun ma'ahu syai'un ghairu. Dan tidak ada yang bersamanya Pak, oleh lainnya. Dari awal seperti itu, sudah seperti itu. Ini kita diajak apa? Diajak
ngomong logika tentang ketuhanan, sebenarnya bantahan ini bukan untuk kita sebagai umat Islam atau orang yang beriman. Ini kan bantahan pada apa? Orang yang tidak beriman. Kalau kita mah nggak butuh. Kenapa? Karena udah apa? Udah percaya. Ini kan kita diajarkan nanti kalau ada orang bantah tentang Tuhan kamu, jawabnya seperti ini. Kalau kita nggak butuh, kenapa? Kita apa? Percaya. Kita nggak butuh kepada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita sudah percaya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika terjadi Isra Mi'raj, subuh-subuh Rasulullah itu dikerubutin sama orang-orang. Ada orang yang ngadu pada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, teman kamu itu sudah gila. Kenapa? Nah, sedang bercerita saat ini katanya dari tengah malam tadi melakukan perjalanan. Dari apa? Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Enggak ngomong ke Sidratul Muntaha enggak. Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Nah, sekarang sudah di mana? Di Haram lagi, pagi-pagi subuh sudah Haram lagi. Dia kata itu, saudara kamu apa? Saudara teman kamu sudah gila. Kenapa sudah gila? Dia bisa mengatakan itu. Mengatakan bahwa tengah malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, sekarang sudah Haram lagi. Dan itu nggak mungkin mereka nggak pernah. Mereka itu orang-orang apa? Orang yang memang petualang, tahu mana Aqsa itu udah tahu, nggak mungkin. Walaupun Rasulullah pernah apa? Sudah menunjukkan bukti-buktinya. Ada kafilah ini di perjalanan, nanti sekian hari akan tiba. Ditanya bagaimana bentuknya Aqsa, kita oleh Rasul benar seperti orang tahu, seperti orang lihat. Memang betul begitu ya. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Lebih dari itu pun aku percaya. Lebih dari itu pun aku percaya. Baru begitu, lebih dari itu aku percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq apa? Sudah percaya. Orang percaya nggak perlu butuh mukjizat. Yang butuh mukjizat adalah apa? Orang tidak percaya. Maka sering saya contohkan kan, bagaimana percayanya kita sama seorang dokter. Kita percaya dia dokter, pernah nanya, dok, ijazahnya ada nggak? Waktu kuliah, IPK-nya berapa? Lulus nggak? Kuliahnya di mana? Pernah nggak nanya begitu? Nggak pernah. Dikasih obat, ya sudah, makan saja. Kenapa? Karena kita percaya. Datang, udah. Sekalipun tuh dokter nggak pakai baju putih, nggak pakai kaos oblong gitu kan, ini percaya aja kita. Apa ini dokter? Apa iya? Kadang suka meragukan juga. Tapi karena kita percaya, ya sudah, nggak pakai nanya surat izin prakteknya ada nggak, gitu. Enggak kan, nggak nanya izin prakteknya ada nggak, enggak. Ijazahnya ada nggak, lulus tahun berapa, jangan apa kampusnya kampus yang abal-abal apa kampus beneran, nggak pernah kita nanya. Kenapa? Karena kita percaya. Nah, sama Allah Subhanahu Wa Taala kan begitu. Nggak perlu kita berdebat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah percaya. Ini adalah bagaimana perdebatan Allah kepada orang yang tidak percaya. Nah, begini juga jawaban kita kepada orang yang tidak percaya mendebat kita. Inilah Allah kasih jawaban kayak begini nanti jawabannya. Kalau kita nggak butuh, kecuali kita tanya untuk apa? Menenangkan hati sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya, pernah bertanya bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Memang kamu nggak percaya kalau aku mampu menghidupkan mati? Bukan nggak percaya, tapi apa? Untuk menenangkan hati saja. Coba kamu ambil beberapa ekor burung apa? Kamu apa namanya itu? Bukan sembelih, bukan cincang. Beberapa ekor burung cincang, berapa? Pisah-pisahkan itu dicampur, pisah-pisahkan di bagai bukit. Kau panggil, datanglah itu. Gak tahu campur daging burungnya ini segala macam, tapi dia datang. Nah, seperti itulah aku menghidupkan ini. Tapi itu apa? Untuk menenangkan hati.
Allahus Samad, Allah lah tempat kita bergantung, maka kita menggantungkan segala urusan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita cara menggantungkan, cara menyerahkannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikutilah aturan, ikutilah ajaran bagaimana Rasulullah menggantungkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah caranya. Allah sudah mengatakan Allah tempat kita bergantung segala kebutuhan kita. Tapi pertanyaan bagaimana cara menggantungkannya? Bagaimana cara menyerahkan? Serahkanlah pada Allah. Tapi caranya adalah bagaimana Rasulullah menuntun kita. Cara. Tapi ketika Rasulullah sebagai manusia biasa dalam hubungan ketauhidan ibadah dia. Tapi ketika kita bagaimana menyerahkan kesehatan kita, bagaimana kita menyerahkan keselamatan kita dari sisi kesehatan, maka ikutilah cara orang yang Allah berikan ilmu untuk tahu itu. Orang yang Allah berikan ilmu untuk tahu tentang kesehatan. Mungkin dokterlah yang Allah berikan ilmu itu. Maka cara menyerahkan kesehatan kita pada Allah dengan cara ikutin aturan itu. Karena ilmu yang Allah berikan kepada dokter itulah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bagaimana caranya kita bisa menyerahkan diri kita atau segala bentuk kebutuhan kita secara ekonomi, ya tanyalah kepada orang yang memang dalam bidang itu ahli. Kenapa? Karena Allah memberikan ilmu kepada orang tersebut yang memberitahukan bahwa cara menggantungkan rezeki kita pada Allah, ya begitulah. Bukan berarti berdiam diri di rumah, tidak kerja, tidak usaha, hanya menggantungkan nanti rezeki datang dari Allah, tidak. Tapi dengan cara di mana Allah sudah tuntun kita. Allah berikan ilmu pada orang apa? Yang tahu, yang paham caranya mengait ilmu. Caranya mengait apa? Rezeki. Begitu juga ketika orang mau jadi pintar, jadi alim. Maka bagaimana caranya menjadi alim? Maka tanyalah kepada orang yang sudah Allah berikan ilmu, dia menjadi pandai. Oh begitulah caranya dia menuntut ilmu. Ikutilah cara dia. Itu namanya kita menggantungkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara di mana Allah sudah takdirkan, sudah tetapkan caranya itu kepada orang-orang tertentu. Yang paling pokok bagaimana caranya ikuti aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa huwa al-Fatihah. Ya Rabbal alamin wa lakal syukru kama yanbaghi li kalimati sultanil muhammadin wa sayyidina mukhtar wa rahha wa asal akhir aada wanfa'na ma nastana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman wa hal na'udzu billahi min hal anna وارزقنا علما نافعا ورحمة زكية قبل قلبا منورا ولسانا ذاكرا وخلقا جميلا ورزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه أولادا صالحا فقيها عريفا أديبا عالما توفيقا حسنا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا عالما مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما ما ثبت قلوبنا على محبة الله واستعمل على سنة رسول الله وتوفنا على من الله واسترنا في زمرة النجاة ويسر منا حبك حبا ما يحبك حبا ما يقرب إلى حبك حبك حب إلينا من ثم ونسألك ونستوفيك ديننا وأنفسنا وأولادنا وجميع أهل بيتنا وأمورنا كلها فيما أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في بارك ويدك وجوارك وأمانك وحفظك 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 وكرامتك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبو وحية وأقرب وأخير سفرنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب منا إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.